Perkenalkan, nama saya Alivenis Kartanjung dari kelas IKTA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 2 IKT, yaitu nekropsi dan juga vaksinasi. Pada pengamatan performan unggas, dilihat dari tingkah lakunya, unggas menunjukkan tingkah laku yang lincah, tidak lemah maupun tidak kedinginan. Kondisi bulunya bersih, mengkilap, namun sedikit renggang di bagian sayap. Kemudian pada bagian kepala dan dada normal, tidak terdapat tanda-tanda atau indikasi dari kelainan suatu penyakit. Jenggernya juga normal, dan seluruh bagian tubuhnya tidak terdapat kelainan atau kecacatan. Kaki pada ayam pun normal dan berjalan dengan normal. Kemudian pada lubang-lubang tubuh, paruhnya normal berbentuk simetris. Matanya normal, cerah dan berwarna biru. Lubang sinus atau hidungnya normal, bersih, kering dan tidak kotor. Kemudian pada keloakannya bersih, tidak terdapat kelainan maupun indikasi suatu penyakit, dan kering, namun terdapat kotoran yang berasal dari kandang. Berikut merupakan pengambilan sampel darah dari ayam. Kemudian dilakukan nekropsi dengan menyembelih ayam untuk dilakukan pembedahan. Pada permukaan kulit tidak ditemukannya luka terbuka maupun memar biru, sehingga pada kulit tergolong normal. Pada bagian kaki juga normal, berwarna kuning dan tidak terdapat luka maupun pembengkakan. Pada bagian bawah jaringan kulit, memar tidak ditemukan, luka terbuka pun tidak, dan pendarahan di dalam juga tidak ditemukan, sehingga normal. Pada pemeriksaan bagian kepala tidak terdapat kebengkakan maupun pengeluaran lendir. Kemudian, paruh yang dipotong juga tidak terlihat lendir airnya. Selain itu, tidak ada padatan seperti keju. Kemudian, dilakukan pengguntingan kulit di bawah mata pada bagian dan dikeluarkan jaringannya. Pada bagian bawah mata, warnanya putih pucat, tidak merah meradang maupun tidak kebiruan. Kemudian pada rongga mulut tidak terdapat bintik-bintik kecil maupun peradangan berwarna merah. Untuk pertemuan rongga mulut atas dan bawah menuju tenggorokan atau laring juga tidak terdapat pembengkakan merah atau radang, tidak terdapat luka maupun bintik-bintik putih, sehingga semuanya normal. Trakea pun normal, tidak meradang dan tidak terdapat pendarahan. Pada bagian otak juga terlihat normal, tidak ada pendarahan yang terlihat. Pada bagian otot sayap dan kaki tidak tampak membesar. Kemudian dengan sendinya juga tidak ada pendarahan. Pada rongga perut tidak terdapat cairan bening, cairan putih kekuningan, atau padatan seperti keju, sehingga normal. Pada rongga dada juga normal, tidak terdapat cairan apapun. Pada pemeriksaan hati, permukaan hati tidak berwarna pucat maupun tidak berwarna kuning. Hati berbentuk normal, tidak membesar maupun mengecil. Permukaannya juga normal, tidak ada radang maupun bintik merah. Tidak terdapat selaput putih atau flek kuning tua, dan jika ditekan tidak rapuh. Kemudian pemeriksaan pada saluran pencernaan. Di saluran pencernaan, terutama usus, terdapat merah radang yang bintik-bintik tidak merata. Kemudian pada spot dinding usus terdapat peradangan. Usus pun mengandung cairan yang berwarna kuning, namun pankreasnya tidak berwarna pucat, melainkan normal. Pada pemeriksaan ventrikulus juga normal. Pakan dalam ventrikulus tercerna dengan sempurna dan tidak ada yang menggumpal. Pada pemeriksaan jantung, ukurannya tidak membesar, pembungkus jantung tidak penuh air, dan permukaan jantung tidak meradang sehingga normal.
Untuk organ reproduksinya, yaitu organ reproduksi jantan, testis tidak membesar maupun mengecil, tidak pecah atau rusak, dan kantung kemihnya tidak rusak dan masih normal. Pada pengamatan di bursa Fabricius, pengamatan dilakukan dengan mengamati apakah membesar atau mengecil. Bursa tidak membesar ataupun mengecil, dan dalamnya tidak rusak ataupun meradang. Pada pemeriksaan paru-paru tidak terdapat kerusakan atau peradangan. Pada hasil uji apung, mengapung, yang berarti paru-paru mengandung oksigen. Kemudian jika ditekan tidak mengeluarkan lendir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi. Vaksinasi merupakan bahan atau antigen yang digunakan untuk menstimulus antibodi. Vaksinasi sendiri pada ayam terdiri dari dua jenis, yaitu jenis vaksin aktif maupun vaksin inaktif. Vaksin aktif merupakan vaksin yang mengandung bakteri atau antigen yang telah dilemahkan. Sedangkan untuk vaksin inaktif merupakan vaksin yang mengandung bakteri yang sudah mati tapi tidak benar-benar mati, hanya tidak bisa berkembang biak. Pemberian vaksin dapat melalui dua cara, yaitu secara langsung maupun injeksi. Pada vaksin aktif diberikan secara langsung dapat melalui mata, mulut maupun telinga, melalui otot dan juga melalui tempat minum. Untuk vaksin inaktif diberikan secara injeksi, baik secara intramuskular maupun secara subkutan. Kemudian untuk bentuk vaksinnya, jika vaksin aktif itu berbentuk padat, sedangkan untuk vaksin inaktif berbentuk cair. Pemberian vaksin MB diberikan 1-2 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian vaksin AI diberikan 1 kali pada minggu pertama atau kedua. Vaksin IB diberikan sama seperti vaksin MB. Kemudian vaksin Gumoro diberikan 1 kali pada minggu pertama atau kedua, dan vaksin Coriza diberikan 1 kali pada minggu pertama atau kedua. Untuk pemberian kepada ternak layer diberikan sama seperti ternak broiler, namun ditambah dengan NJS, ILT dan juga POX.